Semua manusia yang pernah hidup di muka bumi pasti pernah melihat matahari. Sebenarnya jangan melihatnya dengan mata telanjang, dapat merusak mata Anda. Sebuah bola gas yang berukuran ratusan kali ukuran bumi dan sangat jauh sehingga cahaya membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi. Dan sebuah bintang yang memungkinkan kehidupan untuk berkembang dan menjadi pusat tata surya yang kita kenal. Matahari terbentuk 4,5 miliar tahun lalu ketika sebuah nebula atau debu-debu luar angkasa memadat menjadi sebuah bola gas yang besar. Karena saking banyaknya jumlah debu dan gas yang berkumpul menjadi satu bagian, tekanan dalam inti matahari ini sangat besar sehingga terjadilah proses fusi. Ketika reaksi fusi dalam matahari terjadi, maka energi panas, cahaya, listrik, radiasi radioaktif, dan angin matahari akan dilepaskan. Matahari memiliki 6 lapisan, yaitu lapisan korona, kromosfer, fotosfer, zona konvektif, dan zona radiatif dan inti. Matahari berkomposisi atas 91% hidrogen, 8,9% helium, dan 0,1% gas material lainnya. Penting untuk diketahui, matahari bukan terbakar, namun karena proses fusi dalam intinya yang menghasilkan panas yang sangat besar sehingga plasma pun terbentuk. Sekilas, plasma adalah wujud benda keempat setelah padat, cair, dan gas. Contoh dari plasma adalah petir. Jauh di dalam matahari, inti matahari adalah sumber dari semua energi yang dipancarkan matahari. Tekanan dalam inti matahari sangat besar sehingga atom hidrogen bergabung menjadi atom helium. Reaksi ini disebut dengan reaksi fusi termonuklir, karena melepaskan energi juga dalam bentuk radiasi nuklir. Suhu di sini mencapai 15 juta derajat Celcius. Dengan suhu setinggi itu, inti matahari mampu menguapkan logam mulia seperti emas dalam sepersekian detik. Ya, bukan meleleh, namun menguap dalam sepersekian detik. Di atas inti matahari terdapat zona radiatif, tempat di mana radiasi elektromagnetik dalam bentuk foton atau cahaya yang diubah dari inti atom tersebut perlahan mencari jalan untuk keluar dari matahari. Karena zona radiatif ini masih sangat padat, foton atau partikel cahaya pun memantul dalam area ini. Bahkan cahaya membutuhkan waktu rata-rata sekitar 100.000 tahun bumi hanya untuk keluar dari zona radiatif matahari. Zona konveksi merupakan zona dalam matahari di mana terjadi fenomena seperti dalam namanya, konveksi, yaitu pergerakan atom di mana atom yang memiliki energi lebih tinggi atau panas yang lebih tinggi akan naik dan atom yang memiliki energi yang lebih rendah atau lebih dingin akan turun ke bawah. Konveksi juga dapat ditemukan di bumi dalam sebuah panci dengan air mendidih. Di sini sebagian energi cahaya diubah lagi menjadi energi panas dan kedua bentuk energi ini perlahan keluar ke fotosfer. Fotosfer inilah lapisan matahari yang kita lihat sehari-hari. Diulangi lagi, jangan melihatnya dengan mata telanjang. Disinilah cahaya matahari dipancarkan. Fotosfer adalah permukaan yang terlihat dari matahari. Suhu di fotosfer mencapai 6000 derajat Celcius. Selanjutnya terdapat lapisan kromosfer. Lapisan ini merupakan alasan matahari berwarna kemerahan karena keberadaan hidrogen yang sangat banyak. Kata kromosfer berdasarkan dari kata chroma yang berarti warna dan sphere yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai bola. Lapisan korona adalah lapisan terluar matahari yang hanya dapat dilihat pada saat gerhana matahari total saja. Karena lapisan korona sangat redup akibat kepadatannya 10 juta kali lebih kecil daripada permukaan matahari. Lapisan korona matahari bersuhu 5500 derajat Celcius. Matahari juga melindungi segala isi tata surya dengan medan magnetiknya. Karena medan magnetik yang sangat kuat, tata surya terlindungi dari radiasi elektromagnetik kosmik. Ini disebabkan karena plasma yang berasal dari matahari menyebar keluar dari matahari, sehingga membuat sejenis perisai yang melindungi seluruh isi tata surya. Perisai ini disebut dengan heliosfer. Kita tidak dapat melihat medan magnetik matahari, namun kita bisa melihat efek sampingnya. Namun matahari juga dapat menghancurkan sistem elektronik yang sudah kita rancang secara hati-hati. Lontaran massa korona adalah fenomena di mana plasma dari matahari dan medan magnet terlontar dari matahari. Jika lontaran ini berukuran sangat besar dan berpotongan dengan orbit bumi, maka medan magnet bumi tidak akan bisa menahannya sehingga radiasi elektromagnetik dapat menyentuh permukaan bumi, sehingga merusak benda elektronik kita. Namun kita akan baik-baik saja, tidak ada efek samping yang untuk manusia. Kejadian ini pernah terjadi pada tahun 1859. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa Carrington. Hasilnya, telegraf di seluruh Amerika dan Eropa mengalami kekacauan. Dan yang bagian yang paling indahnya, aurora dapat dilihat di seluruh bumi. Aurora merupakan suatu fenomena yang disebabkan oleh matahari kepada bumi. Aurora terbentuk ketika badai matahari yang kecil berinteraksi dengan ionosfer bumi sehingga menyebabkan cahaya yang indah ini.
Namun dengan ukuran yang sangat masif itu, matahari tidak akan bertahan selamanya. Suatu hari dalam beberapa miliar tahun, reaksi fusi dalam inti matahari akan tidak melepaskan energi yang cukup, sehingga lapisan-lapisan matahari akan runtuh ke dalam intinya dan meledak menjadi sebuah supernova. Pada saat ini, kita yang sedang menonton ini sudah pasti menjadi minyak bumi. Jadi jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Matahari menjaga tata surya, memastikan semua planet agar tetap dalam orbitnya, dan menghangatkan dan memberikan cahaya ke planet bumi yang kita tinggali ini. Sekian dari saya, terima kasih.